Bapak Ibu teman-teman, kita ketemu lagi di Renungan Sebutir Debu. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak Bapak Ibu dan teman-teman semua, orang-orang seiman, anak-anak Tuhan, untuk kita merenungkan apakah benar ada damai sejahtera. Ya, karena kalau kita lihat di mana-mana berita-berita cucu bunuh nenek, calon suami bunuh istri yang hamil. Waduh, serem-serem ya berita-beritanya. Apakah kalau demikian ada damai sejahtera dalam diri manusia? Suami bunuh istri, istri bunuh suami. Ya, kenapa hal itu bisa terjadi, Bapak Ibu? Serem dunia sekarang ini. Sepertinya orang sudah tidak ada kasih lagi. Yang ada adalah amarah, dendam, dengki, iri hati, pertengkaran, perselisihan, amarah, kesombongan, dan lain-lain. Itu semua adalah tanda hidup manusia yang berdosa. Hidup dalam kedagingan. Nah, Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya ingin mengajak Bapak Ibu kita sama-sama merenungkan apa yang dibutuhkan oleh manusia dalam menjalani hidup di dunia ini. Di dunia ini penuh kesukaran, penuh problem, penuh masalah, penuh pertengkaran, penuh perpecahan, penuh kebencian, penuh iri hati, penuh kecemburuan, penuh ketakutan, kekhawatiran akan hari depan, dan sebagainya. Kalau begitu, apakah ada damai sejahtera di bumi? Lantas apa yang manusia butuhkan? Manusia butuh damai sejahtera dan sukacita. Ya, bukan butuh pertentangan, permusuhan, perselisihan, perceraian, pembunuhan, dendam, dengki, iri hati, cemburu, takutan, dan sebagainya. Manusia sangat butuh damai sejahtera dan sukacita. Karena bahkan ada ayat yang mengatakan hati yang gembira adalah obat. Ya. Tapi hati yang jahat membungkukkan tulang. Jadi kalau orang jahat terus, tulangnya jadi bongkok. Ya, kalau orang bongkok biasanya hatinya jahat. Ini sudah ada research oleh Dr. Colbert namanya. Dia bikin buku, bukunya judulnya Amarah yang Membunuh. Jadi di situ dia tulis kalau orang marah-marah terus, nggak pernah damai sukacita dalam hatinya, lama-lama jadi bongkok. Ya, pertama-tama yang diserang adalah lambung atau GERD. Terus kemudian dia jadi tulang kropos, hormonalnya jadi kacau, dan berbagai-bagai macam penyakit mulai keluar, termasuk kanker dan sebagainya. Ini akibat dari hati yang selalu marah, yang tidak ada damai sejahtera dan sukacita daripada Tuhan. Ya. Jadi pertanyaannya, apa benar ada damai sejahtera dan sukacita di dunia? Bagaimana manusia bisa dapat damai sejahtera dan sukacita di hatinya? Nah, manusia bisa dapat damai sejahtera dan sukacita di hati hanya kalau manusia ini taat dan tunduk kepada Tuhan pencipta manusia. Ya, hanya Tuhan pemilik damai sejahtera.
dan sukacita. Tanpa Tuhan tidak ada damai sejahtera dan tidak ada sukacita. Kenapa? Karena manusia sudah jatuh dalam dosa dan manusia itu terbatas ruang dan waktu. Sehingga dia tidak tahu apa yang dia lakukan ini benar atau salah, baik apa buruk. Karena dia tidak tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Dia hanya tahu yang baik menurut saya, menurut dia, bukan menurut orang lain dan bukan menurut Tuhan. Ini sebabnya terjadi kebingungan dalam hidup manusia. Dia tidak tahu dia harus berbuat bagaimana, sehingga dia suka salah jalan. Ya. Jadi hanya Tuhan satu-satunya pemilik damai sejahtera itu. Kedua, dia harus taat dan lakukan seluruh perintah Tuhan, yang berarti berserah total, berserah sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Bukan berserah pada kehendak diri sendiri, bukan ikutin keinginan daging. Ya. Contohnya, keinginan daging kita selalu ingin hidup bahagia dalam perkawinan. Nah, tapi dalam keinginan ini seringkali pihak laki atau pihak perempuan hanya memikirkan kepentingan dirinya masing-masing. Sehingga si istri nganggap diri dia paling benar, dia suka ngomelin suami. Suami menganggap dirinya yang paling benar, suka ngomelin istri. Tidak taat dan tunduk kepada firman Tuhan. Nah, kenapa tidak taat dan tidak tunduk pada firman Tuhan? Karena firman Tuhan itu susah untuk diikutin. Ya. Susah. Kalau mau taat kepada firman Tuhan dalam suatu perkawinan, misalnya ya, hai suami, kata firman Tuhan, kasihilah istrimu seperti Tuhan mengasihi jemaatnya. Artinya apa? Jemaat gereja kan banyak yang sifatnya macam-macam. Ada yang bawel, ada yang suka nyolong, ada yang suka selingkuh. Pokoknya banyak berdosa dah. Ada yang suka ngebohong, ada macam-macam. Kalau suami diwajibkan mengampuni, mengasihi istri seperti mengasihi jemaat, apapun tindakan istri harus diampuni, harus diajar, harus dikasihi, harus diberikan pengarahan yang sesuai dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah Tuhan itu sendiri. Ya. Nah, tapi Tuhan juga berkata kepada istri, hai istri, hormat kepada suami, tunduklah kepada suami seperti kepada Tuhan. Waduh, istri kalau dibilang gitu enak aja loh. Kan lu juga orang, sama-sama manusia lah. Enak aja lu mau menang sendiri. Tapi perintah Tuhan, tunduk pada suami seperti kepada Tuhan. Ini sangat sulit Bapak Ibu. Nggak masuk akal, nggak masuk rasio. Tapi harus diimani. Harus diimani. Kalau kita jadi anak Tuhan yang taat, maka kita berani untuk taat dan berani untuk tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan. Nah, kalau suami sudah mengasihi istri seperti mengasihi jemaat,
istri sudah menghormati dan tunduk kepada suami seperti tunduk kepada Tuhan, keluarga ini pasti menjadi keluarga yang diberkati. Ya, kenapa? Saya baca ini dalam Yesaya 48 ayat 22. Tidak ada damai sejahtera bagi orang yang jahat atau orang fasik. Ini firman Tuhan. Tidak ada damai sejahtera bagi orang fasik atau orang jahat. Yesaya pasal 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Artinya apa kebenarannya? Kebenarannya adalah taat kepada seluruh firman Tuhan dan imani firman Tuhan itu adalah kebenaran, karena firman Tuhan itu adalah Tuhan itu sendiri. Kita lihat dari Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Ya, jadi Bapak Ibu, kita kalau mau punya damai sejahtera dan sukacita, kita harus taat kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah Allah itu sendiri. Bagaimana taat kepada firman kalau kita tidak beriman? Kita harus beriman, artinya kita harus percaya penuh kepada Tuhan dan percaya penuh kepada seluruh firman Tuhan dan taat penuh kepada seluruh perintah Tuhan. Ini yang penting, Bapak Ibu. Ya. Lantas dalam Bilangan pasal 6 ayat 26. Bilangan pasal 6 ayat 26. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ya. Kalau kita taat, kita beriman, kita percaya penuh kepada Tuhan, maka damai sejahtera itu akan ada. Akan Tuhan berikan kepada kita. Ya. Nah, dalam Yesaya pasal 26 ayat 3, ya, saya ajak Bapak Ibu baca kalau ada kesempatan. Yesaya pasal 26 ayat 3. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Artinya apa? Yang hatinya teguh. Teguh pegang firman Tuhan, teguh taat pada firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, percaya penuh kepada Tuhan. Ya. Tuhan jagai kita dengan damai sejahtera. Sebab kepada Tuhanlah orang seperti ini percaya. Jadi kalau kita percaya penuh kepada Tuhan dengan iman, kita beriman kepada Tuhan, berarti kita percaya penuh kepada Tuhan, kita taat dan kita melakukan seluruh perintah Tuhan. Bukan keinginan daging kita. Coba bayangin suami istri kalau lagi berantem, Bapak Ibu. Si istri suruh tunduk kepada suaminya seperti kepada Tuhan. Nggak mungkin. Dia pasti ngelawan karena dia merasa dia dihina, dia merasa dia sakit hati, dia merasa dia direndahkan dan sebagainya. Mana mau dia tunduk pada suami? Suami juga merasa, gue kepala keluarga, gue yang nyari duit, gue yang empanin lu, gue yang biayain lu. Kok belagu lu? Kurang ajar. Udah cerai aja. Kalau laki yang kasar, langsung tabuk gebuk, penganiayaan. Ini bertentangan dengan firman. Karena tidak taat pada firman Tuhan, tapi memenuhi keinginan daging. Ya, karena itu Bapak Ibu, teman-teman semua, saya ingin mengingatkan lagi bahwa Tuhan itu roh.
barang siapa menyembah Tuhan harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Kebenarannya adalah Tuhan Yesus itu Tuhan, bukan manusia. Kalau kita menyembah Tuhan dalam roh, artinya kita mesti taat sepenuhnya kepada firman. Kenapa? Karena firman itu adalah Tuhan sendiri. Yohanes 1 pasal 1 ayat 1. Ya. Nah, kalau kita bilang kita percaya kepada Tuhan, tapi kalau kita mengikuti keinginan daging kita lebih ingin bercerai, apakah itu ikutin firman Tuhan, apa ikutin keinginan daging? Kalau kita ikutin roh, pimpinan Roh Kudus, yang ada adalah damai sejahtera. Tapi kalau kita ikutin keinginan daging, adalah pertentangan, perselisihan, caci maki, marah, dendam, dengki, iri hati, cemburu, sebagainya. Ya, ini yang menimbulkan perpecahan. Maka itu hati-hati dalam melangkah. Berjaga-jagalah, waspadalah. Kalau sampai berantem suami istri, berdoa. Dua-duanya berdoa, minta petunjuk Tuhan, minta pertolongan Tuhan, supaya Tuhan yang bekerja. Jangan iblis yang bekerja dalam hati kita. Ini petunjuk dari Alkitab. Taat 100% kepada firman dan lakukan seluruh perintah Tuhan. Hai suami, kasihi istrimu seperti Tuhan mengasihi jemaat. Hai istri, tunduk kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ini perintah Tuhan. Ya. Kalau saudara-saudara percaya dan lakukan ini perintah Tuhan, maka hidup keluarga saudara dan saya akan menjadi keluarga yang damai, sejahtera, dan penuh sukacita daripada Tuhan. Sampai di sini dulu Bapak Ibu, nanti kita bahas lagi di Renungan Seputar Debu yang lain. Tuhan memberkati.